dari atas sampai bawah tuh keluar semua dari kelas. Itu amazing banget, berasa disambut kayak presiden datang. Oke, udah kedatangan Kak Ence nih kita di studio nih. Halo. Cek lo makin kesini makin cantik deh Cek, gue perhatiin deh Cek. Ini kacau loh. Makin glow up loh. Gila loh. Kasih goceng nih, kasih goceng. Jangan dong. Kak Ence sekarang sibuk apa sih? Ya kalau teman-teman semuanya lagi sering nonton gue sih, kalau lagi live kemarin sih udah lagi live terus kita live tutorial makeup, terus sharing tentang skincare. Itu kebetulan kemarin juga kita kedatangan Desa juga, ada Kateri Putih sama Dokter Ata. Oh berarti lo live-nya di YouTube tuh ya? Iya, di YouTube Tiga Raksa Edukasi. Oh masih bisa ditonton tuh gengs kalau memang teman-teman pada mau nonton ya. Lumayan loh nambah-nambah pengetahuan tentang apa beauty ya. Iya. Oh iya, Kak Ence banyak acara live berarti ya di YouTube ya, masalah beauty gitu ya. Iya betul. Cocok banget berarti ya sama background lo ya. Kalau nggak salah lu memang beauty influencer ya? Iya nggak sih? Iya benar. Influencer, beauty influencer, benar banget. Iya benar ya? Hah? Itu lu di Tiga Raksa juga, jadi beauty influencer juga. Itu lu gimana sih cara bagi-bagi waktunya? Ya cara bagi waktunya ya sebenarnya sepintar-pintarnya kita sih kan. Biasanya ya namanya hari kerja kan pasti dari Senin sampai Jumat. Tapi ya nggak menutup kemungkinan juga kita kerja di hari Minggu, Sabtu, bahkan malam juga kadang kalau masih ada chat masuk itu juga masih gue respon. Yang namanya juga orang nanya, kalau nggak dijawab ya kasihan, nanti dia bingung sampai besok kan, masa iya bingung harus nunggu sampai besok gitu. Iya. Tapi kalau endorse juga, endorse atau review produk itu biasanya sih ya di sela-sela weekend sih ya, karena memang kan nggak terlalu banyak nih makan waktunya. Jadi paling retake ulang kalau memang ada review gue kurang atau segala macam. Tapi emang nggak akan ganggu kerjaan utama nih ya pasti iya ya. Dong, iya. Tetap Tiga Raksa nomor 1 ya. Iya dong. Jangan kemana-mana Pik, tetap di Tiga Raksa. Itu jadi tagline bagus tuh. Iya. Jangan kemana-mana, tetap di Tirapot. Udah. Lu beauty influencer. Tapi lu basic lu IT. Biasanya ya kalau yang gue tahu tuh IT tuh perempuan IT. Tapi sorry ya ini menurut gue aja sih, asumsi aja. Kalau IT itu kan modding ya, belakang layar ya. Iya, kayaknya nggak begitu care sama kecantikan. Tuh cantik ya gitu. Kok bisa gitu? Pasti ada nih ceritanya gitu loh. Mungkin ada kali di mana masa-masa lu belum glow up gitu, masa-masa alay kayak dulu gitu. Ada nggak sih? Lo pernah nggak sih ngerasain alay? Maksud gue, lo pernah nggak sih ya dulu yang nggak kayak sekarang gitu? Ya pernah. Kayaknya ada gambar yang muncul deh tadi. Oh iya ya. Wah, ini yang mana nih Kak Ence nih? Ini yang pakai kacamata hitam bukan sih Kak Ence nih? Bukan. Oh sebelahnya, bukan. Yang mana? Kanan kiri yang ini, yang baju kuning 1971 tua juga. Bukan. Yang mana ya? Pakai jilbab putih. Ah, serius? Iya. Masa sih? Iya. Hah? Oh, pernah ya? Ini umur berapa nih Kak Ence? Itu SMP kelas 2. Oh, SMP emang masa-masa transisi sih. Tapi di sini masih oke sih SMP. Masih oke lah. Saya pikir zaman-zaman anak gaul zaman dulu lah pokoknya. Iya. Alim banget ya, kayaknya udah alim gitu, anak baik-baik ya. Iya, itu aja alim baik-baik aja kena SP 3 kali, Pak. Oh. Aja. Karena kayaknya kalau sekolah belum kena SP tuh aduh gatel banget gitu. Gatel ya? Oke, coba kita lihat foto yang lain ya. Nah, ini ada lagi. Ini udah mulai agak-agak glow up nih, udah mulai kelihatan bibit-bibit cakepnya nih. Ini kalau ini umur berapa dan kelas berapa nih? Udah kuliah atau belum? Itu SMA dan tepat di kelas 3. Dan sebelum ini sebenarnya tuh ada kronologi besar sih Pik. Jadi sebelum bukan menghasilkan sih, sebelum looknya seperti ini itu mukanya tuh banyak luka karena habis kecelakaan besar waktu itu. Ada kecelakaan sama tronton. Jadi ada kecelakaan besar di situ. Jadi kecelakaan gue tabrakan sama tronton waktu itu. Lu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ini after kecelakaan. Iya. Oh jadi glow up lu karena lu ditabrak tronton. Iya. Jadi karena mulai dari situ terus kebawa sama iklan yang di TV. Waktu itu ada iklan salah satu brand dan itu bukan skincare sih sebenarnya. Oh gitu. Itu bukan skincare. Tapi itu kayak dulu tuh namanya
Pond's. Dulu namanya Pond's. Jadi Pond's terus apa ya, pokoknya cup gitu yang dipakai sebagai alas bedak. Dipakainya tuh, jadi itu bukan skincare sebenarnya, jadi kayak dekoratif. Oke. Tapi iklannya ya cukup ini sih, iklannya tuh cukup menggiurkan. Dan gue minta sama ibu untuk beli produk itu. Cukup mahal sih, harganya sekap itu 60.000. Dan mulai dari situ mulai penasaran kira-kira. Udah mulai coba-coba memperbaiki diri lah ya, udah mulai coba dandan ya. SMA berarti ya udah mulai coba dandan. Jadi berubah. Jadi gini gengs, perubahannya itu jadinya ketika ditabrak tronton mungkin penyok baru ditacap gitu ya. Udah mulai coba-coba tacap ya. Dulu sampai itu loh, sampai almarhum bokap gue tuh nggak ngenalin gue pas di kamar. Jadi pas lagi beliau pulang kerja itu sampai nanya, ini anak siapa bu, abis jatuh sama ibu apa gimana? Bukan pak, itu anak bapak gitu. Di kamar rumah sakit? Di kamar rumah. Karena posisinya itu cuma dibawa ke rumah sakit cuma buat dikasih betadine atau alkohol segala macam, terus kita langsung dibawa pulang. Ya alhamdulillahnya masih sehat walafiat lah sekarang ya, nggak ada efek lain ya. Itu malah masih cakep ya. Terima kasih tronton. Iya, jadi pengoreksi diri sih ya. Karena waktu itu tuh benar-benar parah banget. Astagfirullahaladzim, itu ya gue kalau ngeliat foto-foto lu yang terakhir sih yang kecelakaan tuh kayaknya ngeri banget ya, apalagi nih yang teman-teman yang pada mau mudik mungkin ya tertronton ya, mungkin lebih hati-hati lah. Benar. Intinya di jalan jangan lupa baca doa, ya fokus lah, kalau kurang istirahat ya tidur gitu, jangan dipaksakan ya. Melipir, walaupun memang kasusnya Kanci ini bukan mudik kan, pulang sekolah memang ya, itulah memang kalau musibah nggak ada. Betul. Ya sorry nih ya, gue agak mendalam sedikit. Maaf ya, mas gue kan tadi kalau dilihat dari foto lo kondisi muka lo itu parah ya ya, itu parah mas gue, itu lama lo recovery-nya tuh lama. Ada nggak sih yang ngucilin lo gitu dulu saat lo lagi down kayak gitu? Apa mungkin ada beberapa sahabat lo mungkin bisa nih yang lo sebutin di sini yang support gimana? Sebenarnya after kecelakaan itu sebenarnya gue di rumah tuh cuma 3 hari malahan, karena waktu itu mau ujian semester jadi ya mau nggak mau masuk ke sekolah. Apa itu respon teman-teman lu di sekolah ya? Itu rame Pik, dari atas sampai bawah tuh keluar semua dari kelas, tuh amazing banget, berasa disambut kayak presiden datang. Enggak, disambutnya baik apa emang ditepukin tangan gini, Cek, abis nabrak kereta di mana? Lagi kereta lewat. Itu cowok tuh. Iya. Cowok tuh. Emang cowok sebenarnya tuh care, Cek, tapi bener, gengsi. Masa iya, Cek? Kabar ya kan nggak mungkin, itu cuma ada di film-film, nggak ada sih yang asli kayak gitu, nggak ada. Iya benar, jadi pokoknya ada lah kayak gitu ya. Terus ada lagi nanti cerita-cerita ya, apaan sih lu muka bopeng gitu, ada lagi ada yang gitu. Maksud gua apa ya, orang lagi kena musibah seenggaknya diem aja lah, kalau enggak ya ya temenin aja, nggak usah celak lah minimal gitu. Berarti banyak ya yang celak. Itu satu sekolah nyelak lu gitu berarti? Enggak satu sekolah sih, ya? Ada. Gue juga gitu. Ada sahabat waktu itu, ada beberapa sahabat, udahlah di aja. Nanti orang lu juga cuma bekas segini-gini ya, insya Allah setelah sembuhnya gitu. Ada support ya? Ada kok. Terus memang sebenarnya juga masih banyak lagi sih yang perjalanan mengantar gue ke detik ini menjadi sosok yang seperti ini gitu. Jadi kayak dulu tuh ya kan masuk kuliah juga kan, kuliah, dan ternyata pas lagi kuliah tuh kalau nggak salah semester berapa ya, semester 6 atau berapa tuh ayah nggak ada, dan itu mengantarkan gue untuk berpikir juga, gue kuliah, apalagi kuliah gue tuh dulu biayanya cukup mahal nih, cukup tinggi. Dulu kan di Universitas Gunadarma tuh udah termasuk paling mahal lah ya. IT lagi ya, IT tuh di situ paling mahal, dan di situ kayak bikin gue mikir tuh kayak, ya bokap udah nggak ada. Tadinya ya gue udah bilang, Bu Lia berhenti aja ya kuliahnya gitu ya, namanya seorang ibu kan, apalagi ibu tunggal waktu itu, jangan ya, impian seorang ayah itu kan mau nyelesain anaknya sekolah yang paling tinggi sampai yang cita-citanya dia tercapai lah. Jadi kalau bisa jangan berhenti kuliahnya. Ya udah, pas lagi itu tuh sampai gue jadi kayak, kan gue tomboy banget tuh, bodo amat kan. Nah di situ tuh pas lagi kuliah tuh baru deh kepikiran namanya skincare untuk perawatan diri, yang dimana terus ngeliat di Instagram ada sebuah ajang fashion show
Oh, lu pernah ikut? Iya, jadi Hah? itu pengantar gue ke detik-detik ini. Jadi Oh. ikut beberapa ajang fashion show dan waktu itu ya sempat kalah ya namanya. Ya iyalah, namanya proses, apalagi habis tabrak tronton ya. Pokoknya itu udah kalah kalau nggak salah udah kalah 3 kali dan pernah ikut juga di Abang None Bekasi dan itu masuk pernah. ke 25 besar. Oh, masuk. Prestasi tuh. Tapi gak bisa diterusin Karena ternyata ada masa karantina yang dimana karantinanya itu barengan sama UTS kampus. Harus pilih satu dong pastinya. Iya sih, ya. Ya udah nyelesain kampus, jadi gue lepas yang Abang None Bekasinya. Terus abis itu ikut ajang fashion show lagi dan tembus ke runner up 1. Bisa ke runner up ya. Runner up ya, belum juara ya, tapi sempet juara dong. Pasti ada dong perjalanan juara. Dan waktu itu tuh runner up dan juara satunya itu Faraudah, yang dimana beliau itu sekarang udah runner up di Putri Muslimah Indonesia. Oh, menurut gua iyalah, nggak ada yang instan di dunia ini. Bener gitu. banget. Kadang kita selalu berpikir, dia sukses sekarang gitu. Ya tapi enak banget ya tiba-tiba sukses, nggak ada sih. Maksudnya nggak ada yang instan, semua butuh perjalanan. Jadi ya udah, jalan di jalanmu aja gitu loh. Bener Tetap banget. berjuang terus, jangan patah semangat. Ya insya Allah ada jalannya gitu. Bener, udah ada jalan. Yang penting niat kita sih ya. Berarti kalau boleh tahu, lo pertama kali kenal skincare itu dari sosial media atau memang ada yang nawarin atau dari iklan? Kenal skincare itu tadinya dulu tuh ada namanya Facebook ya. Facebook Friendster. Friendster itu masih belum nongol kan tuh skincare. Friendster gue SMP loh, Cak. Iya, jadi pas lagi itu tuh kayak apa ya namanya, produk Cina gitu sih. Nah, itu nyoba make tuh malamnya gosong sih. Gak tahu itu efek, karena emang efeknya begitu akhirnya diterusin paginya tuh mukanya bengkak entah kenapa bengkak, terus langsung ngebatin ya aduh udah jelek terus bengkak gitu kan. Ya udah akhirnya berhenti skincare. Nah terus pas lagi masuk lagi kan udah ke Facebook, terus udah merambah ke Instagram. Di Instagram makin banyak skincare gitu, terus di drugstore juga udah banyak kan. Kita coba, kalau yang di Instagram tuh udah tahu mak, udah yang di Instagram tuh udah nggak pernah nyoba lagi, mau merek Jepang kayak Korea atau apa tuh udahlah daripada blacklist lah ya. Gue nggak mau coba-coba di merek yang jelas. Mas gue kalau misalnya skincare yang background ada, gue ngerti sih ya, yang ada dokternya, mungkin yang ada sertifikat apa gitu, itu bisa lah ya dipercaya ya. Kalau misalnya yang di Instagram sosial media itu gimana menurut lu? Nah biasanya sih ya kalau yang di Instagram itu sih yang pertama gue cari adalah sertifikasi ya, sama background biasanya. Oh berarti teman-teman kalau mungkin nyari Instagram, kalau teman-teman nyari skincare yang harus udah bersertifikasi BPOM ya pasti ya. Terus apalagi tuh selain BPOM? Biasanya yang gue lihat itu backgroundnya, yang bikin siapa gitu kan, background dokter ya? Background dari yang produsennya sih biasanya. Kan kalau sekarang nih kebetulan alhamdulillahnya gue dipercaya untuk memegang produk-produk yang rekomendasi banget, dan backgroundnya itu udah kelihatan, udah punya laboratorium sendiri, udah punya dokter spesialis sendiri, medical spesialis sendiri. Jadi ya udah nggak usah khawatir lagi, why not? Kanca kasih tips dong nih buat mungkin ada yang punya Almaira juga, tips cantik ala Kanca gimana sih? Tips cantik. Nah biasanya sih kalau aku nih buat hari-hari ke kantor atau di rumah aja juga dandan sih sebenarnya, Fik. Kadang kalau kelihatan kan ya kalau udah mandi sama belum mandi, jadi biar kelihatan tuh pas lagi di meeting, wah ini lihat Ncek seger nih, berarti udah mandi dan udah pakai make up. Jadi kalau meeting nggak pakai make up kayaknya belum mandi gitu, Fik. Nah ngomongin make up ya, touch up pasti ada perawatan ya dong. Iya dong. Apa gitu? Kanca melakukan perawatan juga nggak sih? Perawatan iya, dan itu do myself. Jadi ya dikerjain sendiri aja. Kita kerjain sendiri. Kita nggak perlu keluar rumah karena lagi pandemi juga ya, Pik ya. Jadi ya udah cukup perawatan di dalam rumah aja. Kalau mau facial, bersihin muka secara maksimal bisa pakai Panasonic. Kan kita punya tuh Panasonic. Sebenarnya kita udah lengkap loh. Kita nggak dagang sih, tapi emang kalau dipikir-pikir di 3 rasa tuh udah lengkap ya. Benar banget. Dari make upnya ada, terus alat untuk estetik. Iya, Panasonic estetik ya, untuk pijit-pijit wajah ya itu ya. Iya, ada buat yang bersihin buat juga bisa ya? relaksasi, iya buat cleanser ada, buat tuning, buat moisturize itu ada semua di situ.
skincare. Iya, skincare juga ada. Lu Skincare juga ada. pakai juga itu ya? Pakai. Pasti banyak yang nanya sih, dari kemarin tuh banyak yang nanya sih, emang kayaknya pakai skincare-nya apa gitu. Pakainya JF. Yang baru launching kemarin ya JF, karena dari awal tuh kan sebenarnya kita sebelumnya tuh adanya Oilum Pik. Nah, Oilum itu bisa digunakan untuk kulit yang normal, kering atau bahkan sensitif. Kulit gua kering tuh. Ya udah pakai Bisa Oilum. berarti ya? Bener bisa banget. Ya? Bisa ya? Gak apa-apa. Apalagi flek-flek hitam yang sekarang lagi kalau ada. Kalau ini memang kulit sih. Iya betul. Kulit saya memang agak hitam, bukan flek sih ya. Bukan. Dan yang pasti nggak pernah ditabrak tronton. Ya ampun. Ini tronton jadi hit loh di sesi ini. Oh iya. Sebelum kita akhiri nih teman-teman, Kanca mau bagi-bagi hadiah sih gitu. Silakan Kanca. Oke, buat teman-teman yang nonton Tirapot hari ini, jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe. Nanti kita akan lihat pemenangnya. Untuk teman-teman yang komen terbaik akan mendapatkan 1 buah eyeliner Almaira. Nah, terus buat teman-teman yang lain nanti kalau beruntung juga akan mendapatkan masing-masing pensil alis, itu untuk 2 orang yang beruntung. Jangan lupa. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Tirapot. Dadah. See you next episode.